Nah, di sini kita akan coba untuk input penjualan ya, input uang muka penjualan dari customer. Jadi misalkan ada customer yang dia bayar dulu ya, dengan belum tahu nih misalkan dia bayar, dia mau beli barang apa. Nah, kita bisa buatkan yang namanya uang muka penjualan. Ya, di modul penjualan di sini ada uang muka penjualan. Nah, di uang muka penjualan kita bisa pilih pelanggannya siapa. Misalkan ini pribadi, ya. Nah, dia DP dulu. Misalkan dia input bayar dulu 10 juta, ya maka kita buatkan uang muka penjualan dan kita proses pembayaran. Nah, kita pilih di sini kita proses pembayarannya itu lewat bank apa. Misalkan Bank Mandiri, seperti ini. Lalu kita simpan. Kita juga bisa lihat histori banknya juga ya, dari proses yang kita sudah input dari beberapa kali ini. Dari Bank Mandiri ya, dari prosesnya dari awal, ya kita ada saldo, terus kita ada bayar, terus kita ada terima uang ya, terus ada terima uang juga. Jadi saldo kita segini. Nah, dari yang uang muka tadi ya, kalau kita sudah input, nah dan dia beli barang dari kita bisa buatkan di penjualan, pesanan penjualan. Ya, boleh dari pesanan penjualan ini, atau kalau misalkan kita tidak ada prosesnya, kita juga bisa langsung buatkan faktur penjualan. Nah, jadi pesanan tadi boleh di-skip juga ya, kalau tidak diperlukan. Nah, ini kita buat faktur penjualan yang baru. Kita pilih tadi pribadi, ya. Terus kita pilih barang yang kita jual. Nah, seperti ini. Nah, lalu nanti kalaupun tadi ada uang muka, ya kita bisa klik ambil di sini, ada pilihan uang muka. Nah, kita lanjut. Nah, pembayaran ini menggunakan uang muka ya. Jadi tadi dari uang muka 10 juta, ya dia beli barangnya hanya 4.500.000 ditambah dengan PPN. Nah, jadi ketika kita mau memotong uang mukanya, maka kita bisa kita klik di sini ya, di icon ini, nanti ada uang muka di sini. Nah, uang muka ini kita ganti nilainya sesuai dengan maksimal dengan total. Nah, contohnya saja di sini totalnya 4.999.000, ya maka di sini uang muka kita maksimal adalah 4.995.000. Ya. Artinya kita akan memotong uang muka tersebut. Nah, dari sini kita bisa simpan. Nah, ketika dia memotong uang muka, ya maka pembayarannya itu dianggap sudah lunas, ya, sudah lunas. Jadi kelihatan juga di sini, ya dari faktur penjualan ini, ya ada totalnya, ya, dan kita bisa juga tampilkan uang muka di sini, uang muka. Nah, seperti ini. Jadi tadi dia ada uang muka, lalu dia beli barangnya, maka dia nggak perlu bayar lagi anggapannya. Jadi memotong saldo uang mukanya. Ya, dan kalaupun kita mau lihat sisa uang mukanya berapa, ya kita bisa buka dari laporan, daftar laporan. Di sini ada penjualan, ya, ada penggunaan uang muka penjualan.
Jadi di sini di penggunaan uang muka penjualan, ini kelihatan bahwa kita ada uang muka sebelumnya 10 juta, terus ada terpakai, ya, terpakainya di invoice nomor berapa, sebesar 4.995.000. Jadi masih ada sisa uang muka 5 juta sekian, itu. Nah, demikianlah untuk input uang muka penjualan, ya, untuk di modul penjualan. Kita bertemu di lesson berikutnya. Terima kasih.